kita bisa dapat latar belakang, kemudian literatur, kemudian ada juga tentang tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, dan juga hasil pencariannya. Itu bisa kalian dapatkan dalam sebuah jurnal yang bersifat research article. Nah, jurnal ini kan ada jurnal akademik, ada jurnal profesional ya. Nah, kalau jurnal akademik itu jelas bahwa jurnal itu ditulis oleh Civitas Academica, baik itu mahasiswa maupun dosen. Sementara untuk yang profesional itu biasanya itu penelitian yang dilakukan oleh para praktisi gitu ya, orang-orang yang memang berkecimpung di bidang tertentu, sehingga dalam jurnal yang profesional itu kita bisa jadikan dia sebagai sumber yang berharga untuk mengetahui fakta, data, dan atau perkembangan yang terjadi di bidang tersebut. Dan juga kita juga bisa mendapatkan kira-kira relevansi apakah yang terkait dari jurnal tersebut dengan penelitian kita. Kemudian tesis. Kemudian tesis. Nah, tesis ini kalau dalam kampus luar negeri, di program PhD atau program doktoral S3 itu istilahnya masih menggunakan tesis. Kalau di kita menggunakan disertasi ya. Nah, ini mirip sebenarnya. Nah, ini adalah sebuah laporan penelitian untuk menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan. Nah, ini biasanya juga ada isinya di situ tinjauan pustaka ya. Nah, itu bisa jadi kalian untuk menginspirasi terkait dengan literatur review juga. Nah, karena ini sifatnya seperti laporan, maka kalau kalian perhatikan nanti struktur yang dia miliki itu sama atau mirip ya dengan jurnal akademis, gitu ya. Nah, namun tidak setiap tesis itu dia diterbitkan dalam jurnal akademis ya, karena kan untuk bisa terbit dia harus melalui proses penelitian atau review oleh ahli yang ditentukan gitu. Nah, kemudian ada juga conference proceeding. Ini semacam sebuah tulisan atau laporan penelitian yang dia belum dipublikasikan ya. Jadi ini sifatnya memang dia sangat up to date, sangat mutakhir ya, karena dia pasti baru saja selesai dan bisa menjadi sumber yang berharga bagi kita untuk melihat, meneliti hal-hal yang relatif baru. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa semua yang menjadi manuskrip ini, semua yang menjadi conference proceeding ini, tidak semuanya itu pasti akan terbit menjadi sebuah jurnal, gitu ya. Maka dari itu kita harus teliti, kita harus kritis untuk menilai kualitas dari sumber literatur ini. Sama seperti naskah yang tidak diterbitkan, ya, unpublished manuscript. Nah, ini tidak resmi ya, jadi dia dirilis secara mandiri oleh individu, oleh penerbit atau perusahaan gitu ya. Contoh, misal naskah makalah gitu ya, yang diterima untuk publikasi tetapi belum dicetak. Ini masih dalam proses review atau cetak gitu ya. Dan juga mungkin naskah persiapan publikasi gitu ya, atau mungkin komunikasi pribadi. Gitu. Nah, naskah yang tidak diterbitkan itu biasanya dia up to date ya, karena memang dia masih dalam proses penelitian. Kemudian ada reports. Reports ini laporan-laporan yang dibuat oleh instansi pemerintah atau mungkin organisasi yang lain, misal perusahaan. Nah, itu tentu itu bisa menjadi sumber literatur yang berguna bagi kalian. Kemudian koran, newspapers. Nah, surat kabar atau koran itu menyediakan informasi terkait dengan bisnis, tentang pasar, tentang industri, dan informasi perusahaan. Tentu harus kalian perhatikan bahwa yang namanya koran,
segala bentuk informasi atau opini di dalamnya tidak selalu tidak memihak. Itu bisa jadi dia memihak ya, tidak netral. Tapi tidak semuanya memihak. Ada yang tidak memihak juga, tapi tidak selalu tidak memihak. Kemudian ada internet. Internet ini kita tahu bahwa zaman sekarang ya, kita bisa menemukan apapun di internet. Saya saja mulai mengenal internet itu pada waktu umur 13 tahun, kelas 1 SMP. Waktu itu tahun 2000. Nggak tahu kalian udah lahir atau belum. Tahun 2000, itu saya sudah mulai mengenal internet. Jadi, saya yakin kalian sangat familiar dengan internet ya. Nah, informasi yang kita dapatkan sangat besar dari internet. Ya, dari internet sangat besar. Kemudian kita dapat mencari banyak hal, mulai dari buku, jurnal, artikel, kemudian hal-hal terkait laporan perusahaan, dan sebagainya. Dan kita perlu perhatikan bahwa yang namanya internet itu tidak ada yang ngatur dan tidak ada yang memantau. Jadi segala informasi itu harus kita seleksi dengan hati-hati, gitu ya. Apalagi mengembangkan halaman internet ya, mengembangkan sebuah webpage, sebuah blog itu sangat mudah dan sangat murah. Jadi orang bisa menulis apa saja di dalamnya. Tentu tantangan kita adalah ketika kita mencari info dari internet itu adalah bagaimana kita kemudian menentukan apakah informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang handal, dapat dipercaya ya, dan juga informasi yang berguna. Gitu ya. Nah, meski begitu, tentu kita juga bisa menggunakan internet untuk mendapatkan informasi terkait dengan publikasi dari beberapa universitas. Ya. Bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Terserah kalian mau nyari di mana. Kalian juga bisa kemudian mengakses perpustakaan, mengakses Google Scholar, dan tentu ya itu sangat membantu kita untuk kemudian mencari tahu literatur akademis yang kita butuhkan dalam penelitian. Oke. Nah, ini adalah perencanaan dari pencarian literatur. Jadi, ketika kalian mencari sebuah literatur, kalian harus perhatikan jangan sampai kalian terlalu banyak mencari informasi, mencari literatur, tetapi yang kalian cari itu tidak semuanya relevan, gitu ya. Makanya agar relevan, kalian harus bikin sebuah perencanaan. Jadi tentu karena literatur review nanti itu mendukung pertanyaan dan tujuan penelitian kalian, maka kalian harus buat strategi. Pertama, kalian bikin parameter pencariannya. Apakah kalian mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian mau bidang studi apa, perpajakan atau akuntansi, kemudian sektor apa, sektor manufaktur, sektor penjualan, atau sektor yang lain. Kemudian areanya mana? Indonesia, Asia Tenggara, Asia, Asia Pasifik, atau di mana gitu ya. Terus setelah itu kalian menentukan istilah pencariannya, search term yang ingin kalian gunakan apa gitu ya. Nah, ini penting karena pencarian nanti akan menjadi istilah dasar yang menjelaskan pertanyaan dan tujuan penelitian kalian. Nah, ini kalian gunakan sebagai alat untuk mencari literatur. Nah, untuk bisa mengidentifikasi istilah-istilah yang kalian harus gunakan, tentu kalian bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. Misalnya seperti diskusi, kemudian ada brainstorming, kemudian kalian membaca bacaan-bacaan awal gitu ya. Dan kalian bisa bikin relevance tree gitu ya. Nah, ini rencananya kalian harus punya gambaran di mana kalian harus mencari jurnalnya. Nah, saya harap kalian sudah mulai mendaftar ke Perpustakaan Nasional sehingga bisa
mencari jurnal lewat e-resource-nya. Kemudian, nah ini tadi cara mengidentifikasi search term dengan diskusi, siapa saja kalian ajak diskusi, kemudian brainstorming, kalian punya bacaan-bacaan awal, buku-buku yang kalian dapatkan, kemudian bikin relevance tree. Apa itu relevance tree? Seperti ini. Jadi ini contoh mengidentifikasi istilah pencarian dengan menggunakan relevance tree. Jadi di sini contohnya adalah power and knowledge management in supply chain. Di sini ada 3 kata yang 3 istilah yang dipecah ya dari tema topik itu, kemudian dipecah jadi 3. Ada yang knowledge management, kemudian power, kemudian supply chains. Nah dari setiap istilah tadi di breakdown lagi menjadi beberapa istilah yang kita gunakan sebagai istilah pencarian dalam mesin pencari atau dalam database. Nah, dalam mencari literatur, tentu kalian mengandalkan online database seperti Google Scholar. Nah, kalau kita mungkin menemukan sebuah jurnal yang sangat dekat ya dengan penelitian kita gitu, kemudian kalian coba lihat di daftar referensinya, nah itu bisa jadi awal yang baik buat kalian untuk melakukan pencarian. Kalau saya selalu mencari jurnal yang paling up to date yang bisa saya jadikan referensi. Jadi semakin up to date saya mendapatkan jurnal, maka literatur yang saya dapatkan semakin lengkap. Contohnya, tahun ini saya mau meneliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Maka saya akan mencari jurnal yang terkait hal itu sebisa mungkin tahun 2020 terbit atau 2019 terbit. Karena dengan begitu, maka literatur yang dia gunakan akan mulai dari tahun ini atau tahun 2019 ke belakang. Jadi akan semakin banyak literatur yang dia pakai. Terus kemudian kalian juga bisa dari perpustakaan, tentu kalian bisa daftar. Kemudian kalian bisa cari pencarian online secara umum. Nah, beberapa kampus itu biasanya dia langganan online database. Jadi biasanya kampus itu punya license untuk kemudian masuk ke beberapa jurnal internasional atau jurnal lokal. Gitu. Dari 3 kampus yang pernah saya singgahi untuk belajar, PKN STAN, UI, dan Tilburg University di Belanda, itu hanya PKN STAN yang nggak punya database terkait dengan jurnal. Saya nggak tahu sih sekarang apakah kalian punya atau tidak. Punya nggak sih database tentang jurnal itu? Punya Pak sebenarnya, tapi tidak pernah diisi Pak. Jarang nih Pak. Oke, itu jurnal PKN STAN, maksudnya PKN STAN sendiri ya, bukan jurnal internasional gitu ya. Artinya maksud saya adalah jurnal internasional itu kan mereka butuh daftar, butuh bayar ya. Nah itu apakah kampus STAN punya akses ke situ? Jauh saya tahu belum Pak. Belum ya. Oke, berarti kalian mau tidak mau harus kreatif ya mencari sumber yang lain. Karena kalau di Google Scholar itu setahu saya ketika kita menemukan sebuah jurnal yang bagus gitu tidak bisa di-download ya. Kalau mau download dia harus registrasi dulu. Jadi dan mungkin akan berbayar gitu. Makanya mungkin kalian bisa mungkin sudah daftar di Perpustakaan Nasional sih. Oke, kita lanjut. Nah, tentu ketika kita melakukan sebuah pencarian gitu ya, kita harus bikin daftarnya dulu. Daftar keywords-nya. Jadi apa sih kata yang bisa kita masukkan ke dalam mesin pencari ya. Nah, kemudian kalian cari online database yang sesuai. Nah, ketika kalian mencari membuat daftar keywords tadi, kalian harus sesuaikan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kalian. Jadi
Setelah sesuai, kalian masukkan ke dalam mencari, kemudian kalian catat detail pencariannya ya. Jadi tolong kalian catat detailnya, misal linknya dapat dari mana, gitu ya. Kemudian database-nya namanya apa, gitu. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan literatur yang bagus, tapi kalian kehilangan orientasi, kehilangan arah karena kalian lupa mencatat link, atau kalian lupa mencatat judul dan jurnalnya apa. Setelah itu kalian harus perhatikan referensi lengkap dari item yang ditemukan. Apa itu referensi lengkap? Itu maksudnya ya, nama penulisnya siapa, kemudian tahun terbitnya kapan, judul jurnalnya apa, diterbitkan oleh siapa, dan sebagainya. Nah, biasanya itu bisa dilakukan dengan melakukan impor atau copy paste, ya. Nah, itu bisa kalian lakukan. Kemudian sedapat mungkin kalian menyimpan artikel tersebut. Jadi karena penting, maka harus kalian download. Bikin folder, satu folder, isinya adalah literatur, kemudian kalian masukkan semua ke situ. Ya. Nah, kalau kalian sudah download kan gampang, kalian bisa buka di mana saja, kapan saja, tanpa harus ngetak-ketik lagi, mencari-cari lagi ya. Seperti itu. Nah, kalian tentu kasih nama yang proper ya. Nama filenya dikasih nama yang proper, jangan nama-nama hasil default dari downloadan. Kadang-kadang kan namanya acak-acakan tuh. Itu jangan malas untuk merename. Jadi kalau kalian mau mencari, itu lebih gampang. Nah, ini ada tips. Nah, tips ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, karena buat generasi kalian, saya pikir mencari sesuatu di internet itu sebuah hal yang mudah. Gitu. Cuma sekarang tergantung bagaimana akses yang diberikan. Gitu. Kalau memang kita menemukan jurnal yang sesuai, tapi nggak bisa kita akses, ya sama saja. Yang penting bisa mendapatkan akses. Gitu ya. Nah, setahu saya sih, kalau memang kampus kalian tidak menyediakan, kalian daftar Perpusnas lebih mudah. Ya, meskipun tidak terlalu lengkap, tapi bisalah membantu kalian untuk mendapatkan artikel yang sesuai. Nah, ini ada aktivitas terkait dengan pencarian literatur, gitu ya, menggunakan istilah-istilah yang kalian sesuai dengan pertanyaan kalian, gitu ya. Nah, ini saya lewati saja karena saya yakin kalian sudah bisa, gitu ya. Tidak perlu dicontohkan. Kalaupun memang kalian sudah mencoba dan ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan ke saya, gitu ya. Jadi silakan kalian coba sendiri-sendiri saja. Nah, ini setelah kalian kemudian menemukan, bisa mengetahui bagaimana cara mencarinya, tentu kalian kemudian harus tahu bagaimana cara membacanya, gitu ya. Membaca juga maksudnya adalah membaca secara kritis, gitu. Bagaimana membaca secara kritis atas jurnal yang kita temukan. Tadi awalnya kita sudah mencari artikel atau jurnal sesuai dengan istilah dari topik penelitian kita, gitu. Kemudian kita sudah menemukan ya, pura-puranya sudah menemukan. Kemudian kita harus kemudian membuat sebuah pertanyaan sebagai satu bentuk kritis atas jurnal tersebut, gitu. Pertama kalian tanyakan mengapa kalian perlu membaca ini. Kemudian kalian cari tahu kira-kira penulis itu sebenarnya apa sih, mau ngapain sih, gitu ya. Karena kalau kita sudah tahu tulisan ini tentang apa, maka kemudian kita bisa menentukan apakah ini bisa menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, kira-kira ada nggak sih yang relevan dengan apa yang saya teliti, gitu. Kemudian apakah segala argumen atau opini atau temuan dari penulis yang di jurnal ini itu apakah cukup meyakinkan? Apakah argumennya berdasarkan sebuah kesimpulan yang didukung oleh bukti, gitu ya. Itu kalian juga coba tanyakan dan evaluasi. Kemudian juga kira-kira apa manfaat dari membaca ini? Adakah manfaat yang bisa kita ambil dengan membaca jurnal? Nah,
ketika kita mengevaluasi sebuah literatur, kita menerapkan 3 poin ini. Yang pertama terkait dengan relevansi. Ini tadi asisten rumah tangga saya lagi goreng sambal, jadi asapnya itu masuk ke kamar, bikin apa ya, bersin-bersin. Oke, sekedar intermezzo saja. Jadi kita harus menilai, mengevaluasi tentang relevansi ya. Apakah literatur yang kita kumpulkan tadi itu relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita? Tentu kita ketika mendapatkan semua jurnal tadi, kita berusaha ya, mencoba untuk membaca sebanyak-banyaknya literatur yang paling dekat dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Nah, untuk beberapa pertanyaan, gitu ya, terutama untuk pertanyaan di area penelitian yang masih baru, itu biasanya kita akan mendapatkan literatur yang lebih sedikit ya, karena dia masih baru. Sehingga mungkin dalam penelitian kita akan melakukan penelitian yang sifatnya cenderung umum gitu ya, cenderung lebih umum. Nah, sementara kalau kita melakukan penelitian atau melakukan penelitian yang memang sudah lama dibahas ya, sudah lama ditulis oleh orang-orang, maka kemudian kita akan menemukan bahwa banyak informasi mendetail yang bisa kita dapatkan. Gitu. Dengan detailnya itu, maka kita kemudian bisa mencari hubungan yang paling dekat dengan pertanyaan penelitian kita. Gitu ya. Nah, tentu ketika kita menilai relevansi dari sebuah artikel atau sebuah jurnal, sebaiknya kita membuat sebuah catatan tentang nilai tingkatan relevan dari setiap item saat kita membacanya. Jadi nanti kita membuat sebuah penilaian ya, membuat penilaian apakah ini relevan atau tidak. Sebentar saya absen dulu ya. Sudah lengkap kan ya semua ya? Sebentar saya minta waktu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke value. Value ini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk menilai apakah jurnal ini punya nilai buat penelitian kita. Gitu. Pertama, apakah item yang dibaca itu sudah melalui proses review sebelum dipublikasikan. Jadi apakah memang jurnal itu sudah direview gitu ya. Sebagai contoh, ya kalau kalian mendapatkan itu dari jurnal yang sudah resmi, sudah ada nomor penerbitan jurnalnya, ya berarti sudah direview gitu ya. Kemudian apakah, pertanyaan yang kedua, apakah item yang kalian dapat itu tampaknya bias gitu ya. Maksudnya bias adalah dia menggunakan argumen yang tidak logis, atau dia hanya menggunakan memilih kasus-kasus yang memang hanya mendukung poin yang disampaikan. Kalian bisa menilai itu. Nah, namun meskipun ternyata itu katakanlah dia tampaknya bias gitu ya, kalian tetap bisa memakai itu untuk mendukung
tinjauan pustaka kalian apabila memang itu relevan, gitu ya. Relevan nggak masalah. Kemudian yang ketiga, apakah ada metodologi yang salah, gitu ya. Jadi kalian harus lihat bagaimana cara dia memilih sampel, bagaimana cara dia mengumpulkan data, bagaimana dia melakukan analisis, itu harus kalian evaluasi. Kalau memang itu sudah dilakukan dengan baik, maka sebenarnya jurnal yang kalian gunakan itu sudah cukup berkualitas, gitu ya. Kemudian yang terakhir sih kecukupan ya, apakah literatur yang kita baca sudah cukup, gitu ya. Nah, kita mungkin tidak akan mungkin membaca semua literatur, tapi kita perlu yakin bahwa yang namanya tinjauan pustaka kita itu harus membahas penelitian yang telah dilakukan, memposisikan penelitian kita dalam konteks yang lebih luas, gitu ya. Jadi ketika kita mengevaluasi bahwa yang kita dapatkan itu cukup atau tidak, maka kita harus mencoba untuk melihat apakah ketika kita menulis kembali istilah-istilah pencarian kita dalam database online, apakah akan memunculkan hal-hal yang baru lagi. Kalau ternyata memang yang muncul adalah hal-hal yang itu lagi, yang berulang-berulang, maka kita sudah cukup mendapatkan informasinya. Dari situ kita kemudian akan paham bahwa ternyata penelitian kita ini masih dilakukan oleh sedikit orang misalnya, atau ternyata sudah dilakukan oleh banyak sekali orang. Jadi kita bisa juga melakukan evaluasi terhadap isu yang sedang kita bahas, apakah itu adalah isu yang baru atau isu yang sudah lama. Nah, tentu yang terakhir, kalian ketika ingin menentukan apakah ada kecukupan, sudah ada kecukupan atau tidak, kalian bisa menanyakannya kepada dosen pembimbing kalian ya. Apakah sudah cukup atau belum, baik cukup secara kuantitas maupun cukup secara kualitas. Nah, hal penting yang harus kalian lakukan saat kalian mengumpulkan sebuah literatur adalah bagaimana kalian melakukan pencatatan atau note taking. Oke. Nah, saat kita membaca sebuah jurnal, katakanlah, itu kita harus menanyakan gitu ya, bagaimana kira-kira jurnal ini bisa memberikan kontribusi pada pertanyaan dan tujuan penelitian saya. Nah, saat membaca, tolong kalian buat sebuah catatan. Catatan ini penting untuk kemudian memberikan bantuan kepada kita kira-kira ide-ide yang bisa dikembangkan dari literatur ini itu apa saja. Itu ya. Nah, kemudian kalau kalian bikin catatan, ketika kalian membuat catatan, tolong jangan lupa untuk menggunakan kutipan atau mencatat nomor halamannya, gitu ya. Ini akan membantu kita ketika kita nanti harus menulis kutipan tersebut di laporan kita untuk menghindari adanya plagiarisme. Jadi kalau kalian tidak mencatat sumbernya, dikhawatirkan kalian kesulitan untuk nanti membuat sebuah kutipan dalam laporan kalian. Karena syarat agar itu tidak dinilai sebagai sebuah plagiarisme adalah kalian mencantumkan sumbernya. Oke, kemudian ini adalah tips yang diberikan, tips atau saran yang diberikan oleh bukunya Saunders pada kalian, bagaimana caranya kalian membuat catatan, gitu ya. Nah, di sini pertama tentu dia kemudian memberikan sebuah saran yang cukup unik ya. Tolong hindari menggunakan stabilo. Padahal orang-orang kita sangat suka menggunakan stabilo, gitu ya. Kemudian di sini kita diminta untuk bikin tanda-tanda, ide-ide gitu ya, catatan-catatan itu dibikin, yang mana yang penting itu kalian catat. Dan sebelum berlanjut sebenarnya yang namanya saran itu kan sebenarnya boleh diambil, boleh tidak ya. Jadi tergantung selera kalian. Kalau memang kalian tipikal orang yang sangat suka menggunakan highlighter,
sangat suka menggunakan Stabilo, ya silakan saja. Yang penting kan intinya kalian bisa kemudian membuat catatan terkait dengan literatur yang kalian butuhkan, gitu ya. Nah, di sini juga ada tips bagaimana kalian kemudian membuat sebuah simbol-simbol, kasih bintang, gitu ya, atau dikasih apa, gitu. Itu bisa membantu kalian sendiri, gitu ya. Nah, ini bisa kalian baca saran-saran dari Saunders terkait dengan bagaimana membuat catatan ketika membaca. Nah, ini ada juga sebuah proses terkait dengan note taking. Jadi ketika membuat catatan, kalian juga harus mencatat detail bibliografinya, ya. Daftar pustakanya kalian catat, gitu ya. Kemudian ringkasannya, ringkasan singkatnya, kemudian kontennya juga kalian catat, dan juga informasi tambahannya juga kalian catat. Kenapa? Ya karena nanti ketika kalian butuh untuk mengutip itu, kalian sudah menemukan informasi yang cukup, gitu ya. Kalau kalian masih lagi mencari lagi, tentu risikonya selain tidak menemukan lagi, kalian juga ada risiko untuk kemudian salah mencantumkan sumbernya, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini contoh untuk detail dari bibliografi yang dibutuhkan. Jadi kalau jurnal itu ada beberapa ya, buku ada beberapa, kemudian ada bab-bab di dalam buku itu juga ada. Jadi ini adalah details yang perlu kalian catat ya untuk kemudian jadikan sebagai nanti data dalam laporan penelitian kalian. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah draft tentang literatur review, gitu ya, tentu kita harus evaluasi dulu apakah draft yang kita buat ini draft yang cukup, gitu ya, yang cukup untuk nanti kita kembangkan menjadi sebuah bab 2 tentang kajian literatur, gitu ya. Nah, ini beberapa pertanyaan ini yang penting ya, kira-kira untuk mengevaluasi ini kalian tanyakan sendiri. Apakah kira-kira draft saya ini punya judul yang clear, ya, judul yang memang mendeskripsikan fokus atau permasalahan dari penelitian. Apakah sudah menjelaskan dengan tepat, kira-kira menjelaskan tepat bagaimana kita mencari literatur itu, gitu ya. Kemudian kriteria apa saja yang kalian gunakan untuk mencarinya, gitu ya. So, apakah review yang saya bikin ini mulai dari yang sifatnya luas ke khusus atau sebaliknya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan, gitu. Bisa kalian baca ini sebagai contoh checklist untuk kalian kemudian mengevaluasi draft literatur review kalian. Nah, ketika kalian masuk ke dalam isi dari literatur review, gitu ya, kalian kemudian harus membuat sebuah teori utama ya. Jadi teori yang paling relevan atau paling penting yang berkaitan dengan pertanyaan dan tujuan kita, tujuan penelitian kita itu menjadi sebuah teori utama, gitu ya. Teori yang harus kalian highlight. Nah, tentu kalian juga memasukkan beberapa literatur terkini ya yang relevan. Artinya meskipun kalian membahas sebuah teori utama A, gitu ya, ternyata ada beberapa orang yang meneliti teori itu, ada temuan-temuan yang baru dan relevan untuk kalian juga masukkan, ya. Kemudian tentu saja hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita kira-kira relevansinya apa sih, itu kalian masukkan dalam konten, gitu ya, konten isi dari literatur review kalian. Nah, struktur literatur review itu, jadi ada literatur review yang memang dia terdiri dari satu bab, gitu ya. Misal seperti skripsi atau laporan KTTA kalian, itu mungkin bab 1 latar belakang, bab 2 kajian literatur misalnya. Jadi dia satu bab itu adalah satu tinjauan literatur, gitu ya.
Tapi ada juga sebuah penelitian itu yang literatur review-nya itu adalah serangkaian bab. Itu terjadi karena katakanlah ada sebuah proyek penelitian yang besar dan sebuah sub proyeknya itu adalah membuat sebuah literatur, tinjauan literatur sendiri untuk penelitian tersebut. Jadi satu buku tentang sub bagian literatur itu ada beberapa bab gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang ternyata seluruh laporan penelitiannya itu adalah sebuah literatur review gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ketika kita melakukan sebuah penelitian yang sifatnya induktif. Jadi kita menemukan sebuah data spesifik, kita kembangkan untuk dicocokkan pada teori-teori yang ada gitu ya. Artinya dari mulai kita mengidentifikasi data yang spesifik itu sampai pada kita menemukan sebuah kesimpulan, tentu kita terus-menerus membahas tentang literatur yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi struktur itu bisa satu bab, bisa serangkaian bab, dan juga bahkan bisa seluruh laporan penelitian adalah sebuah literatur review. Nah, ini adalah sebuah aktivitas gitu ya. Intinya adalah kalau kalian coba membaca dua buah paragraf di sebelah kiri, maka kalian akan menemukan sebuah hal yang menarik gitu ya. Karena dia memasukkan semua literatur yang dia temukan, kemudian dia hanya menulis saja gitu ya, seperti sebuah daftar belanjaan gitu ya. Kalian bisa baca gitu ya, bahwa di dalamnya itu satu kalimat itu satu teori, satu literatur, dan kemudian dia tidak menggunakan bahasa penghubung sehingga dia hanya seperti daftar belanja saja, hanya seperti pointer-pointer saja, tidak ada hubungan antara satu dengan yang satu dengan kalimat yang lain. Dan ini umum terjadi ya, kalau kalian perhatikan, kebanyakan dari penulis kita seperti ini. Tidak ada ide, gagasan yang kemudian dikolaborasikan untuk menghubungkan ide yang satu dengan ide yang lain. Kalau kalian perhatikan seperti ini, nah ini adalah contoh paragraf yang sudah direvisi gitu ya. Nah di sini kita melihat bahwa dalam paragraf ini itu setiap kalimatnya memang ada literatur yang dia ambil, tetapi dia membuat beberapa kata-kata penghubung gitu ya. Hal ini didukung gitu ya, lebih lanjut dan sebagainya. Nah ini adalah contoh bagaimana dia membuat sebuah yang utuh yang menceritakan tentang literatur review yang memang dia perlukan gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat struktur paragraf literatur review yang baik? Itu tentu kita harus menggunakan pendekatan yang kritis gitu ya, yang lebih kritis terhadap beberapa literatur yang kita dapatkan. Nah, permasalahan umum yang sering kita jumpai selama ini gitu ya dalam membuat sebuah tinjauan pustaka itu peneliti hanya menjelaskan apa yang telah ditulis oleh masing-masing peneliti sebelumnya, satu demi satu, penulis satu setelah penulis yang lain. Jadi dia cuma sekedar ada literatur nih, mereka gabungkan spread gitu ya, tanpa adanya analisis yang kritis terhadap hal itu gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar kanan atas ya, di situ ada anak-anak panah ya, yang sebelah kiri itu authors, pengarangnya, katakanlah jurnal A, B, C, D. Kemudian yang themes itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalian harus mencoba membuat sebuah paragraf yang mengkritisi jurnal-jurnal itu. Gitu ya. Jadi gunakan pendekatan tematik. Artinya kalian harus menentukan tema-tema yang dibawa oleh jurnal-jurnal itu. Jadi tiap jurnal ABCD dia mempunyai 5 tema misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalian bandingkan bagaimana sih si A ini membahas terkait tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Nah, setelah kalian temukan, maka kalian akan membandingkan dan mendiskusikan kira-kira perbedaannya apa, persamaannya apa gitu ya. Kemudian
kalian bikin seolah-olah mereka sedang berdiskusi dalam satu ruangan, itu satu meja. Nah, itu memang seni ya, seni kalian menuangkan bagaimana kalian membuat sebuah temuan-temuan itu menjadi sebuah kalimat utuh yang bisa dibaca dengan mudah. Seperti itu. Nah, ini struktur ya, struktur untuk pembuatannya juga kita harus mempertimbangkan bagaimana kita memulainya gitu ya. Jadi kalian bayangkan seperti sebuah corong. Sebuah corong artinya yang pertama itu luas dulu ya, besar dulu, ruang lingkupnya lebih umum dulu, ya kemudian pelan-pelan kita sempitkan dalam sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Ya, berikan gambaran yang singkat saja tentang ide dan tema kunci kalian. Kemudian kalian bandingkan, kalian bedakan penelitian-penelitian sesuai dengan literatur yang kalian dapatkan, gitu ya. Kemudian kita persempit lagi dengan menyoroti penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian berikan penjelasan yang rinci terkait dengan temuannya apa, bagaimana saling terkaitnya, gitu ya. Kemudian soroti aspek-aspek mana penelitian kita itu akan memberikan sebuah temuan yang baru. Kemudian arahkan pembaca ke bagian laporan. Jadi ini sebagai sebuah tahapan-tahapan. Apapun cara yang kita pilih untuk menyusun sebuah kajian pustaka, gitu ya, sebuah literatur review, gitu, tentu yang paling penting yang kita harus lakukan adalah kita menunjukkan kepada pembaca bahwa kita itu sudah membaca, sudah memahami, sudah mengevaluasi item-item yang kita temukan dalam literatur, kemudian kita mengetahui hal-hal yang merupakan kunci ya, merupakan hal yang signifikan terhadap penelitian kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kunci dari menyusun literatur review ini adalah bagaimana bukan ide-ide yang berbeda yang kita temukan dalam literatur yang lain itu tadi untuk membuat sebuah argumen yang lebih komprehensif ya, yang lebih koheren, yang lebih kohensif ya. Ya tentunya kita akan tulis semuanya itu dalam kajian literatur kita sih ketika itu memang berhubungan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Nah, dalam sebuah penelitian itu tinjauan literatur itu bisa menjadi satu atau seluruh bagian dari sebuah penelitian itu sendiri gitu ya. Yang biasanya itu yang umum adalah dia hanyalah sebagai sebuah bagian dari penelitian, tetapi ada juga yang memang dia menjadi satu penelitian tersendiri, yaitu bisa jadi dia untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian gitu ya. Kemudian bisa juga dia untuk melakukan systematic literature review atau scoping review. Jadi dia memang penelitian itu tujuannya untuk membuat sebuah scoping review gitu ya. Jadi memang isinya ya literatur review semua. Nah, kemudian ini kita membahas terkait dengan plagiarisme. Jadi plagiarisme ini ya, ini lebih kepada bagaimana kita mempresentasikan karya atau gagasan orang lain itu seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Ya. Nah, ini baik itu melalui persetujuan maupun persetujuan, gitu ya. Itu kalau kita tidak menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai, maka itu termasuk dengan plagiarisme, meski itu tidak disengaja, gitu ya. Nah, biasanya sih plagiarisme ini bisa jadi karena tidak sengaja ya sebenarnya kita punya itikat baik untuk katakanlah mengkutip sebuah literatur gitu, tapi karena kita ceroboh ya, kita lupa sumbernya dari mana misalnya, atau mungkin kita tidak tahu ya, misal kita menemukan sebuah artikel di internet, katakanlah kalian kesulitan merangkai sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang bagus, terus kalian menemukan sebuah paragraf yang bagus di internet, kalian copy, kalian paste,
kemudian kalian tidak tahu bahwa sebenarnya artikel itu tadi juga ngambil dari jurnal orang lain gitu ya. Maka kemudian kalian tidak tahu bahwa sebenarnya yang kalian ambil itu adalah sebuah kalimat dari jurnal internasional atau jurnal nasional yang pernah diterbitkan. Nah, jenis-jenis plagiarisme sendiri ada beberapa ya. Yang pertama tentu kalian mengutip karya orang lain itu persis, kata demi katanya persis, dan tidak menulis sumber referensinya. Kemudian yang kedua, kalian menempel teks, diagram, tabel, gambar, dan lain-lain itu dari internet tanpa menulis sumber referensi. Kemudian kalian melakukan sebuah parafrase karya orang lain ya, dengan mengubah beberapa kata, mengubah urutan dari yang tadinya kalimat aktif menjadi kalimat pasif misalnya, tapi tetap kalian tidak menuliskan sumber referensinya. Gitu ya. Kemudian kalian misal melakukan kolaborasi, tapi kalian tidak mengakui bantuan dari orang lain yang berkolaborasi dengan kalian. Gitu ya. Kemudian kalian merujuk sebuah sumber, ya, tetapi kalian mengutipnya tidak akurat, ya, baik dalam teksnya maupun dalam daftar rujukan. Nah, ini seringkali terjadi ketika kalian menemukan sebuah literatur, katakanlah kalian membaca sebuah literatur A, di dalamnya si A itu menyebut literatur yang disampaikan oleh B, gitu ya. Karena kalian malas membaca jurnalnya si B, maka kalian langsung copy-paste, masukkan ke dalam jurnal kalian ubah-ubah gitu ya, kalian paraphrase gitu, kemudian kalian cantumkan dari sumber B, tapi kalian tidak membaca sama sekali jurnalnya si B itu. Nah, itu bisa tidak akurat ya. Kalau saya seringkali saya selalu meskipun saya memang mendapatkan informasi terkait dengan literatur B itu dari A, saya harus sempatkan untuk mendownload jurnalnya si B, karena saya harus mengetahui sebenarnya si B ini bermaksud untuk menulis apa sih gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, kita tidak mengakui bantuan yang menyebabkan adanya perubahan substantif dalam penelitian kita. Jadi, ketika kita menuliskan pasti ada beberapa bantuan ya, misalnya bantuan dari beberapa literatur yang membuat kita itu kemudian mengubah cara pandang kita. Oh, ternyata bisa loh, tidak hanya dari sisi kepatuhan. Ya. Misal, saya ingin meneliti penegakan hukum pidana perpajakan gitu ya. Ternyata tidak hanya dari sisi kepatuhan loh, gitu ya. Bagaimana saya mengambilnya, tapi juga bisa dari sisi yang lain, misalnya dari sisi pelayanan. Oh, ternyata pelayanan itu penting untuk mencegah adanya tindak pidana. Bagaimana caranya? Yaitu dengan betul-betul membuat penelitian, melakukan cross-check terhadap data-data yang digunakan wajib pajak untuk mendaftar. Gitu. Misal, dulu tahun 2013, 2014 pernah ditemukan wajib pajak yang dia mendaftarkan sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur PPN itu menggunakan KTP palsu gitu ya. Itu pernah terjadi. Nah, pelayananlah yang menemukan itu gitu ya. Menemukan itu sehingga sebuah sindikat pemalsuan faktur itu bisa dibongkar. Itu misalnya. Nah, perubahan substantif tadi itu harus kita cantumkan bahwa karena adanya literatur ini kita memutuskan untuk menggeser pertanyaan atau topik yang sedang kita bahas. Kemudian yang ketujuh, tentu kita plagiarisme apabila kita menggunakan materi yang ditulis oleh orang lain, seperti layanan, penulisan, penelitian. Ada banyak ya orang-orang yang kemudian dia menyediakan jasa menulis tugas akhir gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu self-plagiarisme, yaitu kalian mengumpulkan karya yang sudah kalian pernah kumpulkan, baik sebagian maupun seluruhnya ya. Nah,
kalau kita mengirimkan karya yang pernah kita kirimkan itu termasuk plagiarisme. Makanya kalau ada call for papers gitu, syaratnya adalah belum pernah dipublikasikan. Tapi boleh saja kalau kita mau mengutip literatur yang pernah kita tulis. Jadi kita pernah bikin tulisan, pernah kita kirim, kita publikasikan, dan kita mau mengutip lagi tulisan kita itu tidak ada masalah. Boleh ya. Nah, bagaimana cara menghindari plagiarisme gitu ya? Nah, tentu kalau di STAN pedoman terkait dengan plagiarisme itu ada di peraturan Direktur STAN ya. Direktur PKN STAN nomor 4/4/PKN/2020 tentang pedoman pencegahan plagiarisme pada setiap karya ilmiah di Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, dalam peraturan itu disebutkan bahwa plagiarisme ini dideteksi menggunakan aplikasi bernama Turnitin ya. Jadi hasil pemindaian Turnitin nanti itu tidak menentukan sebenarnya apakah itu plagiat atau bukan. Kemudian tidak juga tidak juga menggantikan penilaian akademisnya ya. Tapi itu hanya bertugas melakukan pengecekan tingkat kesamaan atau similarity doang. Nanti yang menentukan apakah itu termasuk plagiat atau tidak adalah dosennya ya. Jadi karena dosennya itu memakai Turnitin sebagai salah satu pendekatan, maka bisa mungkin kalian tidak melakukan copy paste yang membuat kalian terjebak pada plagiarisme. Karena kalau kalian sebenarnya sudah aman ketika dilakukan pengetesan dengan Turnitin, maka tidak perlu lagi ada keraguan terkait dengan penelitian karya ilmiah kalian. Oke. Kemudian, nah ini referencing ya. Jadi kalau kalian melakukan menulis referensi itu kalian harus memakai standar, apakah menggunakan standar MLA, APA, atau Chicago. Nah ini kalau kalian buka link ini, kalian akan muncul sebuah file seperti ini. Nah ini adalah perbandingan ya, bagaimana kita mengutip dengan metode MLA, APA, atau Chicago. Nah, kalau kita mau menulis reference list ya, itu kalau dia bentuknya katakanlah bentuknya buku, kalau buku seperti apa, kemudian kalau dia bentuknya majalah seperti apa, koran seperti apa, kemudian website ya, website seperti apa, kemudian email seperti apa, podcast ya, YouTube seperti apa, video, film, TV seperti apa. Nah ini nanti filenya akan saya kirimkan di Google Classroom biar bisa kalian pelajari, sehingga saya berharap kalian tidak ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana cara mengutip sebuah literatur dari A, dari B, dari C, gitu seperti apa. Kalian bisa baca di sini. Oke ya. Nah itu ini adalah slide terakhir dari bab terkait dengan literatur review. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Sebelum kita masuk ke riset data kualitatif untuk pengumpulan data untuk riset kualitatif. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya. Ya, siapa dulu? Silakan. Yang cewek dulu aja, Pak. Ya, ladies first. Ya, Pak, izin bertanya. Kalau misalkan kita menemukan suatu literatur, tapi literatur itu berupa bahan ajar kepada misalkan dosen kepada mahasiswa, terus dosen tersebut tidak menuliskan dia yang membuat literatur tersebut. Kemudian di bawah beliau
menyantumkan sumber referensinya, tapi sumber referensi tersebut tuh buku yang jumlahnya banyak. Nah, ketika kita ingin mengutip sumber literatur yang dosen buat tadi berupa ringkasan ini, apakah kita harus memasukkan semua referensi buku tersebut atau kita mengutip literatur yang dibuat oleh dosen ini, jadi atas nama dosen ini. Cuma dosen ini nggak menyantumkan dia yang membuat gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Udah. Pak, sudah. Terima kasih. Mbak siapa ini? Mbak siapa? Nggak kelihatan. Dewinda, Pak. Mbak Dewinda. Oke. Pertama, jelas kata-kata dosen atau slide yang dibikin dosen itu tidak bisa kita jadikan sebuah referensi. Karena kita tidak bisa, pertama itu belum teruji, artinya tingkat validitasnya atau tingkat, meskipun itu dari dosen ya, artinya kalau itu menyangkut dengan literatur, kita perlu waspada. Jangan-jangan itu adalah pendapat beliau sendiri yang memang ya memang pendapat, itu sifatnya hanya pendapat dan tidak bisa kita jadikan sebuah referensi. Kalaupun nanti kalaupun misal nanti nih kita masukkan dalam sebuah referensi misalnya sebuah literatur, itu pasti akan memicu sebuah perdebatan dan itu akan sangat mudah dipatahkan gitu ya. Karena bisa jadi ada argumen lain yang dia mendasarkannya pada sebuah jurnal atau sebuah buku yang sudah melakukan proses pengujian. Pertama itu. Yang kedua, kalaupun pendapat itu memang bisa Mbak Dewinta temukan di dalam artikel yang lain atau jurnal yang lain, itu mending memakai jurnal itu saja gitu ya. Jadi kalau buku yang banyak tadi, let's say katakanlah sebuah pernyataan bahwa yang namanya mahasiswa STAN itu tidak pernah yang namanya mencontek dalam ujian gitu kan. Sumbernya siapa? Sumbernya saya, Afrian gitu ya misalnya. Nah, ketika saya menggunakan itu sebagai referensi, itu akan sangat mudah dipatahkan. Makanya kemudian kita harus mencari lagi sebuah literatur lain yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang benar-benar memang bisa kita recheck. Kita bisa recheck lagi bahwa memang ada loh tulisan itu atau ada loh memang itu pernah loh dikatakan gitu ya. Dan menurut saya sih ketika memang gini, kalau tadi disampaikan bahwa sumber dari pernyataan itu sangatlah banyak bukunya, bisa pilih salah satu. Jadi tidak perlu semua Mbak cantumkan di situ. Yang jelas pilih salah satu yang memang benar-benar bisa sesuai dengan yang relevan dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah banyaknya adalah banyak itu. Jadi misal ada buku A bilang A, jadi si dosennya bilang menurut saya ini adalah A, B, C, D, E, F sampai F ya. Saya nggak tahu apakah yang A itu diambil dari buku A, yang B dari buku B, C dari C, dan seterusnya, sehingga bukunya terlalu banyak, tapi menurut saya seharusnya itu bisa dipilih dari satu dari beberapa buku yang tadi. Jadi bisa saja buku-buku tadi atau literatur tadi itu hanya saling mendukung saja gitu kan. Tidak kemudian hanya menjelaskan atau mengutip untuk si kalimat yang tadi aja, sampai oleh dosen tadi aja. Kalau memang Mbak ragu, mending ditinggalkan saja. Ragu dalam artian ketika katakanlah Mbak merasa kalau saya harus untuk mencari itu dari semua buku ini kayaknya nggak ada waktu atau nggak mungkin saya lakukan, mending tinggalkan saja, cari alternatif yang lain. Gitu ya Mbak ya, karena takutnya nanti jadi perdebatan dan mudah untuk dipatahkan gitu. Oke Mbak Dewinta, ada lagi? Baik Pak, terima kasih sudah terjawab. Ya, oke. Sekarang Mas Sukmai, Mas Hidayat, silakan. Iya Pak. Izin bertanya Pak. Iya. Misalkan Pak, ketika kita melakukan penelitian dan kebetulan penelitian itu masih jarang dibahas di dunia penelitian. Misalkan ketika ingin meneliti tentang efektivitas dana desa Pak. Oke. Saya mencari di Google Scholar Pak, karena saya tidak mendaftar di jurnal internasional apapun, sehingga yang saya dapatkan itu sangat terbatas informasi mengenai hal tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika saya ingin mengambil sebuah teori yang jadikan teori utama penelitian saya, apakah saya istilahnya ini boleh melakukan cocok logi, Pak? Jadi, karena saya tidak menemukan teori yang paling pas, karena mungkin keterbatasan data saya, apakah saya langsung boleh mengambil teori-teori yang menghubungkan antara pemerintah dan keuangan, Pak? Jadi, saya langsung ambil teori ekonomi publik, yang sesungguhnya itu bukan membahas mengenai efektivitas dana dari sebuah
instansi pemerintah begitu Pak. Oke. Pertama, Mas Hidayat benar-benar baru mencarinya di Google Scholar ya? Iya Sudah Pak, hanya sudah di situ sumber saya Pak. sudah sudah daftar perpustakaan nasional belum? Belum Pak. Belum. Oke. Saya pernah kasih lihat belum sih perpustakaan nasional di sini? Sudah Pak kemarin. Oke, oke. Jadi begini, pertama, tolong pastikan dulu Mas Hidayat mencoba semua resource. Artinya, jangan cuma dari Google Scholar. Mungkin bisa dicari di Perpustakaan Nasional. Coba dulu cari di situ ya. Karena memang dana desa kan sesuatu hal yang mungkin baru ya. Atau mungkin kalau memang ternyata Mas Hidayat harus mencari lagi kira-kira istilah-istilah tentang dana desa itu kalau di luar negeri apa sih? Desa itu apa kalau di sana? Terus yang namanya dana dari pusat ke daerah itu di sana apa? Nah, kalau memang bisa temukan, alhamdulillah. Berarti Mas Hidayat bisa kemudian mengembangkan teori itu. Ya, pertama, saran saya pertama kembangkan resource yang bisa Mas Hidayat dapatkan. Pertama itu. Kalau emang nggak bisa juga, yang kedua bisa menggunakan pendekatan katakanlah bagaimana dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Itu memang pada teori keuangan negara. Jadi dalam keuangan negara itu, yang namanya pusat itu memberikan yang namanya dana alokasi, baik itu umum maupun khusus. Umum itu apa? Umum ketika semua daerah dapat, semua provinsi dapat, semua desa dapat, itu dana alokasi umum. Untuk dana alokasi khusus itu misalnya untuk yang Jogja, daerah istimewa itu dia punya alokasi dana keistimewaan. Papua misal dia punya dana khusus untuk Papua, otonomi khusus ya misal. Terus Aceh misal, Aceh tentang daerah khusus Aceh itu juga ada dananya sendiri. Jadi memang kalau memang pendekatan terkait dengan efektivitas itu literaturnya tidak bisa didapatkan terkait dengan khusus terkait dengan dana desa, mungkin bisa dihubungkan dengan dana alokasi ke daerah. Artinya ketika kita mengevaluasi dana desa, pasti mau tidak mau kita pasti akan membandingkannya dengan dana efektivitas dana alokasi umum yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Katakanlah desa di daerah Jawa Tengah misalnya. Oh, dia di Provinsi Jawa Tengah. Kalian coba tarik dari sana. Tarik dari dana alokasi umum, pusat ke daerah itu berapa, pusat tanah, oh presentasinya semakin tahun semakin naik gitu ya. Kemudian kalian coba ukur apakah bagaimana cara distribusi DAU tadi. Jadi Jateng itu ketika dia dapat DAU dari pusat, dia digunakan buat apa sih? Oh, katakanlah dia digunakan untuk lebih kepada pembangunan infrastruktur misalnya. Oh, kalau begitu kita harus mengukur nih apakah kenaikan DAU tadi ke Jawa Tengah itu juga meningkatkan infrastruktur di Jawa Tengah misalnya. Nah, kalau memang mau menarik ke dana desa, kalau ukurannya adalah desa kan memang sangat-sangat detail ya, sangat-sangat kecil dan mungkin itu sangat sulit untuk dituangkan dalam sebuah laporan katakanlah laporan tahunan keuangan negara gitu misalnya. Nah, tentu kalian Mas Hidayat harus mencoba untuk menarik itu ke ruang lingkup yang lebih umum lagi, jangan terlalu sempit ke dana daerah, dana desa. Asalkan inti yang mau dievaluasi itu sama, yaitu bagaimana efektivitas dana tersebut untuk pembangunan di daerah tadi. Itu Mas, kira-kira Mas. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Berarti ketika kita melakukan analisis terhadap efektivitas dana desa yang terjadi itu kita menggunakan pembanding dari data-data penggunaan dana transfer ke daerah tersebut Pak. Iya, bisa seperti itu. Karena kan kalian tidak bisa mendapatkan data sedetail itu ya. Kalau memang mau tetap dikaitkan sama dana desa juga bisa sebenarnya, tapi kalian harus pastikan bahwa ada keterkaitan antara dana desa dengan dana alokasi umum, transfer ke daerah itu ada hubungannya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan teori-teori literatur itu. Itu sih, Mas. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ya, terkait dengan pengumpulan data. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengumpulan data kualitatif, gitu ya. Nah, di sini tentu kalau kita membahas terkait pengumpulan data, tentu kita harus mengetahui jenis datanya dulu.
jenis datanya itu ada data primer, ada data sekunder. Ya, kalian sudah tahu itu. Nah, data primer itu apa? Data primer adalah data yang memang kalian kumpulkan sendiri langsung dari sumbernya. Jadi karena kalian kumpulkan sendiri langsung, maka memang itu dikumpulkan dengan tujuan untuk penelitian kalian sendiri. Nah, sementara untuk yang tekniknya, teknik untuk pengumpulan, kalian bisa menggunakan teknik wawancara, kemudian observasi, dan juga ada visual method. Gitu ya. Itu untuk yang kualitatif. Apa itu visual method? Yaitu pengumpulan data yang bentuknya adalah visual, bisa gambar, bisa foto, dan itu nanti digabungkan dalam wawancara. Jadi dalam wawancara kalian meminta foto, meminta gambar, dan sebagainya. Sementara untuk yang kuantitatif, itu tekniknya menggunakan kuesioner, eksperimen, dan sebagainya, yang langsung mendapatkan infonya dari para responden. Nah, data sekunder tentu ini dikumpulkan oleh orang lain ya. Jadi ada orang lain yang sudah mengumpulkan data itu, tapi memang itu dikumpulkan saat itu memang bukan untuk penelitian kalian, gitu ya. Itu memang dikumpulkan untuk penelitian yang lain atau untuk membuat artikel yang lain, gitu ya. Jadi ini datanya sudah ada dan tidak dikumpulkan oleh kalian sendiri. Bentuknya apa? Bentuknya bisa data angka, kuantitatif, atau data non-numerik atau kualitatif, gitu ya. Bentuknya bisa data mentah, data raw, ya belum ada pengolahan sama sekali. Kemudian ada data compiled, yaitu data yang sudah dikompilasi, sudah diseleksi, atau mungkin sudah diringkas, gitu ya. Kemudian ada data yang terstruktur. Nah, ini adalah data yang memang sudah masuk dalam sebuah pemrosesan sederhana, sehingga dia sudah dalam berwujud Excel atau spreadsheet. Jadi, kalau kalian sudah dapat data Excel, kan sudah lumayan menarik ya, daripada kalian dapat datanya PDF yang susah dikonversi, harus di-copy satu-satu, atau harus di-convert dari PDF ke Excel atau PDF ke Word, yang biasanya hasilnya tidak menarik, hasilnya banyak PR juga. Jadi, ini data yang sudah terstruktur adalah data yang sudah dalam bentuk Excel, gitu ya, sehingga mudah diproses. Kemudian ada data yang tidak terstruktur. Ini bentuknya bisa teks, ya, bisa audio, bisa visual. Kemudian itu juga bisa merupakan data-data yang sifatnya acak, gitu ya. Nah, sekarang ini data sekunder itu banyak tersedia ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Ya. Ada yang bentuknya adalah sekumpulan data, kemudian ada juga yang benar-benar kumpulan dataset, ya, data yang lebih besar lagi. Nah, ketika kita menemukan sebuah data, gitu ya, kemudian data itu volumenya sangat besar, dia terus diupdate, datanya kompleks, gitu ya, terus kecepatan bertambahnya tinggi. Nah, itu kalau kita menemukan hal semacam itu termasuk adalah sebuah big data. Sekarang ini kita sudah masuk dalam zaman big data. Bahkan aktivitas kalian di HP kalian ya, mulai dari buka Tokopedia, buka Shopee, kalian chatting WA, kalian membuka email, itu adalah sebuah data yang di-capture oleh pengembang aplikasi yang bisa menjadi data yang bermanfaat buat mereka ya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh data sekunder ya. Jadi data sekunder itu bisa bentuknya kualitatif maupun kuantitatif, kemudian bentuknya bisa raw maupun compiled, bisa structure maupun unstructured ya. Dan kalau kita lihat di yang bagian multiple source ya, itu data itu dapat dikumpulkan dari beberapa sumber ya, baik itu berupa dokumen ataupun survei gitu ya. Dan mungkin juga bisa mendapatkannya dari gabungan keduanya, baik itu survei maupun dokumen. Ya. Nah, data ini tentu dapat kemudian bertambah secara kontinu, ya. Seperti misal catatan transaksi, itu ya. Kemudian bisa juga mungkin catatan terkait dengan aktivitas kalian di media sosial misalnya. Nah, itu terus bertambah kan. Kalian melakukan like, kalian melakukan share, itu terus menambah data yang ada gitu ya. Nah, multiple source ini merupakan kumpulan data yang berbeda yang telah digabungkan membentuk sebuah kumpulan data yang lain sebelum kita akses data tersebut ya.
Contoh data multisource adalah snapshot. Ya. Snapshot ini adalah database yang berisi data keuangan perusahaan publik dan perusahaan swasta pada tanggal tertentu, atau mungkin harga saham dari berbagai pasar saham di waktu tertentu. Kenapa itu snapshot? Iya, karena itu berisi banyak sekali informasi. Kalau kita mau lihat laporan keuangannya, misal dari laba rugi, itu ada data mulai penjualan, HPP, laba kotor, sampai ke laba bersih atau comprehensive income. Kalau kita melihat neraca lebih lengkap lagi, mulai dari harta bergerak, tidak bergerak, mulai dari hutang, ya, modal, saham, jumlah saham. Nah, itu adalah kumpulan data yang mungkin ketika nanti kalian meneliti, tidak semuanya kalian butuhkan. Kalian mungkin hanya ingin mencari hubungan antara penjualan dengan laba bersih, misalnya. Ya udah, kalian ambil data penjualan, kalian ambil data bersih. Ini adalah sebuah snapshot. Nah, kalau longitudinal ini adalah dia data yang diekstrak, gitu ya, dan digabungkan dari sejumlah data snapshot yang lain, gitu ya. Jadi ini seperti data survei, gitu ya, itu diulang dari waktu ke waktu. Jadi misal data itu memang terus diupdate, terus diulang-ulang sehingga mendapatkan informasi atau data yang terus bergerak. Nah, itulah adalah data longitudinal. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada data sekunder seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke pengumpulan data kualitatif. Pertama jelas wawancara, gitu ya, dan observasi. Nah, wawancara ini dan observasi ini adalah contoh untuk kita mencari data primer. Sementara untuk dokumentasi kita menggunakannya untuk mendapatkan data sekunder. Nah, perlu kita perhatikan bahwa yang namanya wawancara itu tidak hanya mendapatkan data berupa narasi, tetapi juga berupa gambar atau foto. Ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu terkait dengan interview wawancara. Nah, wawancara ini bisa dibedakan berdasarkan strukturnya. Pertama, ya, ada wawancara terstruktur, ini untuk yang kuantitatif, sementara ada semi-structured interviews dan in-depth interviews, ini untuk kualitatif. Kalau yang structured interviews itu menggunakan kuesioner, ya, kuesionernya distandarisasi, gitu ya, karena sudah ada rangkaian pertanyaan identik yang sudah dibikin sebelumnya. Kemudian setiap responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama, kemudian mereka menjawab masing-masing pertanyaan itu. Nah, tanggapannya itu akan dibuat dalam bentuk kode atau skor yang telah ditentukan. Jadi, wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif, sehingga disebut wawancara penelitian kuantitatif. Misal, pertanyaannya ya atau tidak, maka ya 1, tidak 0. Sangat sangat setuju atau tidak setuju, nah itu kalau sangat setuju berarti 5, sangat tidak setuju berarti 1, gitu. Jadi dikonvert menjadi nomor. Nah, kemudian kalau yang semi-structured interview itu adalah wawancara yang tidak standar, dalam artian dia lebih kepada kualitatif, ya. Jadi di sini peneliti tidak membuat daftar pertanyaan, tapi dia membuat daftar tema. Jadi dia bikin tema saja, dibantu dengan beberapa pertanyaan kunci terkait dengan tema. Jadi pertanyaan kunci tadi sifatnya hanya untuk membantu memandu pelaksanaan wawancara, ya, biar tidak terlalu melenceng terlalu jauh dari tema yang sudah kita tentukan, ya. Nah, bagaimana untuk menggunakan daftar tema tentu nanti akan bergantung pada asumsi filosofis yang kita gunakan. Ya. Jadi peneliti bisa menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan konsisten dalam wawancara semi-structured ini. Jadi si peneliti juga bisa mengeksplorasi setiap tema, kemudian memungkinkan si peneliti untuk membandingkan tanggapan masing-masing peserta. Ya. Nah, misalkan si peneliti itu mengadopsi pendekatan subjektivisme, maka penelitinya bisa kemudian lebih fleksibel untuk mengelaborasi tanggapan dari masing-masing peserta, karena dia sadar bahwa segala macam bentuk fenomena itu adalah bisa diambil pendekatan dari beberapa subjektivitas, gitu ya. Nah, dalam semi-structured ini
urutan pertanyaan yang ditanyakan ke peneliti itu berbeda. Jadi tidak urut seperti yang tadi structured ya. Jadi ini bergantung pada aliran percakapan atau data informasi yang dibagikan oleh partisipan ya. Dan peneliti juga bisa kemudian menghilangkan tema ini karena dianggap tidak relevan, terus kemudian mengubah pertanyaannya juga bisa gitu ya. Kemudian juga bisa juga ketika dia melihat sebuah jawaban yang menarik, kemudian dia mencoba menambah pertanyaan baru itu juga mungkin. Jadi karena ini tidak terstruktur, jadi dia tidak terikat pada pertanyaan gitu ya. Nah, data dari semi-structured ini dia bisa direkam secara audio dengan persetujuan dari partisipan. Jadi kalian minta izin untuk direkam gitu ya. Kemudian kalau memang tidak bersedia, maka kita bisa mencatatnya ya. Jadi kalau dia tidak berkenan untuk direkam, kalian bisa catat hasil wawancaranya. Nah, kemudian yang in-depth interview ya, ini adalah sebuah wawancara yang tidak standar ya. Jadi dia lebih kepada kualitatif. Jadi wawancara yang mendalam ini, in-depth interview ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam sebuah area penelitian. Jadi di sini peneliti tidak menggunakan tema atau pertanyaan yang telah ditentukan. Jadi dia hanya membuat sebuah pertanyaan yang memang untuk mengeksplorasi gitu ya. Jadi pertanyaannya itu muncul pada saat wawancara. Jadi alih-alih dia tema dengan sebuah pertanyaan ya, sebuah tema atau pertanyaan yang sudah ditentukan, si peneliti ini malah lebih tertarik untuk mengetahui tema mana yang muncul dari data yang dia kumpulkan gitu ya. Jadi dia tanya dulu ya, sembarang dia tanya, kemudian nanti dia mendapatkan data, nah ini ternyata data ini yang bisa dia pilih temanya ini, jadi dia lebih fleksibel lagi dalam memilih tema. Ya. Nah, tapi meskipun peneliti wawancara ini tidak memulai dengan tema atau pertanyaan yang ditentukan, gitu ya, tetapi setidaknya peneliti dia harus memiliki ide. Jadi ide atau topik itu harus sudah dipegang dulu. Karena kalau tidak ada, maka membingungkan ya, dia sebenarnya mau meneliti apa sih, idenya apa sih, itu tidak bisa tercapture kalau kalian mewawancarai orang tanpa ada tujuan. Nah, kalau kalian sudah punya idenya, yang ingin dieksplorasi itu apa, maka kalian bisa melakukan wawancara yang sifatnya in-depth interviews ini. Nah, ini berdasarkan struktur. Kemudian ada juga yang berdasarkan jumlah partisipan dan mode wawancara. Ya, kalau yang jumlah partisipan itu ada one-to-one interviews, ada one-to-many interviews, dan ada two-to-many interviews. One-to-one jelas ya, antara satu peneliti dengan satu partisipan. Ini bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, maupun melalui telepon dan internet. Sementara untuk yang one-to-many, ini sejumlah kecil partisipan, ya, sekelompok kecil partisipan, itu berhadapan dengan satu peneliti. Tentu saja peneliti tadi itu bertujuan untuk mengeksplorasi aspek penelitian melalui diskusi kelompok, ya, yang difasilitasi oleh si peneliti tadi. Kemudian ada two-to-many interview. Ini mirip dengan one-to-many, cuman memang ada dua peneliti, gitu ya. Peneliti pertama itu melakukan wawancara sekaligus memimpin diskusi. Kemudian yang satu lagi dia melakukan pencatatan, ya, bertindak sebagai pencatat. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara tatap muka maupun secara internet. Nah, kalau mode wawancaranya, tadi kita masuk ke jumlah partisipan, sekarang mode wawancaranya. Nah, kalau mode wawancara itu bisa face-to-face interviews, gitu ya, atau wawancara tatap muka, nah dilakukan dengan bertemu, ya, bertemu langsung, ya, dan keuntungan ini adalah keuntungan dari model ini adalah bahwa peneliti bisa kemudian menemui langsung, kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk membangun relasi yang lebih dekat, ya, sehingga nantinya akan menghilangkan kekhawatiran yang mungkin akan dimiliki oleh partisipan gitu. Kalau kita ketemu via internet atau via telepon kan kadang-kadang partisipan akan berpikir macam-macam ya. Wah, ini benar atau enggak? Kemudian data saya mau digimanain ini nanti informasi saya gitu kan. Jadi ada satu hal kekhawatiran dari si partisipan. Sementara kalau face to face biasanya akan lebih cair gitu ya.
Dan face-to-face ini juga bisa mendorong kita untuk diskusi secara terbuka, ya. Jadi mengarah kepada data, kemudian juga bebas dari bias, ya. Karena mengingat adanya ruang untuk mengeksplorasi dan mengecek pemahaman partisipan selama wawancara berlangsung. Nah, kemudian kita masuk ke telepon dan internet, gitu ya. Ada beberapa kondisi di mana kita harus melakukan wawancara melalui telepon atau internet. Mungkin seperti kondisi saat ini, ya, kondisi pandemi COVID-19, kita tidak bisa bertemu langsung, kita menggunakan telepon atau internet. Nah, dalam situasi seperti ini mungkin akan lebih nyaman atau lebih sesuai kalau kita melakukan wawancara melalui telepon atau internet, gitu ya. Nah, tapi dalam beberapa kondisi, ya, karena adanya jarak yang jauh, maka bisa dibilang bahwa penggunaan telepon ini akan memperbesar kemungkinannya kita mendapatkan bias, ya, karena kita tidak bisa kemudian lebih dalam lagi menggali, juga kita terbatas pada infrastruktur internet maupun hal yang lainnya, sehingga bisa jadi akan memberikan kendala bagi kita untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban dari si partisipan, gitu ya. Kemudian group interview, wawancara kelompok. Ini bisa dilakukan dalam bentuk one to many atau two to many. Dalam situasi tertentu dia juga lebih menguntungkan kalau kita melakukan wawancara secara kelompok, gitu ya. Mengapa? Karena kita bisa kemudian membuat sebuah sebuah situasi di mana si peserta kelompok itu akan saling berpendapat, satu menyanggah yang lain atau satu mendukung yang lain. Itu bisa dilakukan dalam grup interview. Nah, dalam grup interview ini ada dua jenis, ya. Ada grup interview biasa, ya biasa ada leadernya, terus kita berdiskusi, interview, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ada juga yang focus group, artinya focus group ini kita lempar sebuah ide, gagasan, sebuah topik, kemudian mereka mendiskusikannya, gitu ya. Bisa melalui campur tangan kita, bisa juga tidak. Nah, kemudian yang terakhir ada visual interviews. Ini adalah wawancara yang berkaitan dengan gambar visual, ya. Nah, ini dapat digunakan dalam wawancara tatap muka maupun wawancara kelompok, gitu ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misal kita ingin mencari tahu persepsi partisipan terhadap pajak, terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya. Ya udah, kita tinggal foto saja salah satu kantor pajak di daerah kita, ya. Kita foto tulisan kantor pelayanan pajak itu terlihat jelas, gitu. Kita foto, kemudian kita tunjukkan ke mereka dan tanyakan apa pendapat Bapak dan Ibu semua terkait dengan gambar ini. Tentu dengan begitu kita akan mendapatkan berbagai macam feedback, ya, baik yang positif maupun negatif. Itu bisa kita jadikan sebuah pemantik diskusi, gitu ya. Nah, ini tentang jenis interview. Nah, ini adalah kerangkanya, bagannya, kalian bisa pelajari, ya, bahwasanya memang ada one to many, two to many, dan sebagainya. Ada mode, ada jumlah partisipan, gitu ya. Ini bisa kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan membandingkan kira-kira kalau jenis interview ini itu cocoknya untuk tujuan penelitian yang mana, gitu ya. Dulu kita sudah belajar ada tujuan penelitian berupa eksploratory, deskriptif, explanatory, dan evaluatif, gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk centang 2 itu adalah more frequent, sedangkan yang centang 1 adalah less frequent. Nah, di sini kita lihat yang exploratory, ya. Di sini dia lebih kepada wawancara yang in-depth interview, jadi yang tidak terstruktur. Nah, ini ternyata sangat membantu studi eksplorasi untuk mengetahui apa yang terjadi dan untuk memahami konteks penelitiannya. Nah, dia juga bisa menggunakan yang semi terstruktur, ya, karena memang kedua jenis ini bisa memberikan konteks latar belakang sebuah penelitian. Nah, ini kita bisa lihat bahwa yang namanya eksploratory karena sifatnya untuk mengeksplor, tentu pertanyaannya sifatnya ya acak, tentukan dari awal. Karena kan kita asumsinya dari awal kita nggak tahu apa-apa, ya.
maka kita mulai mengeksplorasi menggunakan dua jenis interview ini. Gitu. Kemudian yang tujuan deskriptif. Nah, ini karena sifatnya kita ingin membuat sebuah pendekatan yang lebih rinci lagi, yang lebih ke arah deduktif ya, maka sifat data yang mudah adalah data yang standar untuk kemudian diuji secara statistik atau kemudian dibikin untuk menguji hipotesis. Maka kemudian ini paling cocok menggunakan structure yang bisa dikonvert ke number ya. Nah, kemudian explanatory. Nah, ini untuk memahami hubungan antar variabel, kita coba untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel, maka menggunakan semi-structure dan structure. Kenapa semi-structure itu more frequent? Karena ya memang dengan semi-structure kita bisa menggunakannya secara kuantitatif maupun kualitatif. Artinya kalau semi, karena kita sudah punya struktur terkait dengan tema, maka kita kemudian bisa membuatnya menjadi sebuah penjelasan yang lebih komprehensif. Kita bisa memilih pertanyaan yang jawabannya berupa narasi, kita juga bisa memilih pertanyaan yang jawabnya berupa angka-angka. Itu ya. Nah, kemudian yang evaluatif, karena dia sifatnya mengevaluasi, bisa menggunakan berbagai macam jenis interview, ya, tergantung dari sudut mana kita mau mengevaluasi suatu fenomena. Jadi tergantung sifat penelitiannya. Nah, dalam beberapa kasus, mungkin semi-terstruktur bisa digunakan untuk memahami hubungan atau efektivitas dari sebuah penelitian, gitu ya, atau sebuah program atau sebuah kegiatan, gitu ya. Sementara untuk yang wawancara yang sifatnya pendekatan induktif, lebih kepada yang unstructured. Nah, ini adalah jenis interview dan jenis riset jika diketemukan. Nah, interview tentu kita menggunakan pertanyaan terbuka gitu ya, karena dengan begitu kita bisa menggali lebih dalam terkait dengan apa yang kemudian informasi apa yang dimiliki oleh partisipan. Kemudian dengan pertanyaan terbuka itu tadi akan menghasilkan sebuah tanggapan yang lebih mendalam tentang pengalaman, pendapat, persepsi, perasaan, dan pengetahuan gitu ya. Dan juga informasinya berupa kata-kata. Nah, ini adalah pelaksanaannya ya. Susunlah tema atau pedomannya, terus urutannya dengan fleksibel gitu ya, tergantung respon. Kemudian ajukan pertanyaan terbuka, hindari ya dan tidak gitu ya. Nah, ini untuk yang sifatnya adalah kualitatif. Nah, ini contoh kemudian menyusun tema atau pedoman. Jadi di box ini ada beberapa tema, ada fokus. Contohnya ini adalah the nature of support employees feel they are receiving. Ini pertanyaannya adalah seperti ini. Do you consider you have enough support from the IT help desk? Gitu misalnya. Kemudian yang fokus yang the extent to which the IT help desk is meeting these needs. Nah, itu pertanyaannya contoh, to what extent does the IT help desk meet your needs? Ini adalah pertanyaan yang berangkat dari sebuah tema. Sebuah tema, masukkan sebuah pertanyaan. Ini contoh mengembangkan. Nah, tentu ketika membuka wawancara, kalian harus kemudian mengucapkan terima kasih, gitu ya. Kemudian menjelaskan tujuannya apa, kemudian bagaimana nanti data ini digunakan, apakah bersedia atau tidak. Nah, ini membuka wawancara. Nah, ini ada contoh sebuah ada contoh sebuah wawancara ya. Nanti tolong kalian evaluasi kira-kira kekurangannya di mana ya. Hi. Come in. Sit down. Thanks for coming to talk to me today. How long have you been driving, Amanda? 13 years. Right. And what's driving like for you? Usually I enjoy it, sometimes it's just... Right.
Oh, okay. And what was it like learning to drive? And how long did it take you? Learning to drive was new. And was it stressful then taking the test? Yeah, it was stressful. It was really easy. Okay. Thanks for talking to me today. Oke, ada yang mau memberikan pendapat terkait hal ini? Silakan. Jadi kita cek ya dari awal. Hello, Amanda. Hi. Come in. Sit down. Thanks for coming to talk to me today. Nah, ini dia mengucapkan terima kasih. Oke, nggak masalah. Terima kasih sudah bersedia datang dan berbincang dengan saya. How long have you been driving, Amanda? Nah, dia tidak menjelaskan terkait dengan apa sih tujuan penelitiannya, dia sedang meneliti apa, kemudian tujuannya apa, nanti datanya digunakan seperti apa, dan sebagainya, tidak dia jelaskan. Ini salah ya, tidak boleh seperti ini, langsung pada pertanyaan inti dia. 13 years. Right. Dia selalu melihat ke arah kertas, dia tidak melihat ke arah partisipan, itu juga salah. And what's driving like for you? Usually I enjoy it. Sometimes it's just. Right. Oh, okay. And what was it like learning to drive? Nah, ketika dia mendapatkan sebuah jawaban, dia tidak kemudian mengeksplorasi lebih jauh, dia langsung pindah ke pertanyaan berikutnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalian harus mengeksplorasi, jadi seperti kalian menunjukkan sebuah empati kepada partisipan ya. Jadi tidak seperti robot yang bertanya A jawab B, C jawab D, tidak seperti itu, tapi harus benar-benar bisa dilihat sebagai sebuah obrolan yang lebih lebih bisa mengarahkan pada hubungan interpersonal. Karena mumpung ini face to face, mumpung ketemu ya. Itu sih kira-kira. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja ya untuk pertemuan pada hari ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Masih nggak ada ya? Udah mau pengen selesai ya? Oke, terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya. Terima kasih sudah bersedia untuk memulai kuliah pada momen yang agak siang. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.